para penduduk Yahudi, bangsa malaikat, zat yang belum tentu mati dan salam. Dan di sisi Abu Bakar ini pada sepertiga malam. Artinya rasa cemburu Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka berhenti pada bulan Ramadan dan Quran memiliki mengupas tentang kisah. Bukan. Ini bukan video perpisahan saya dengan kalian. Saya masih stay di berbagai macam platform sosial media. Saya bikin video ini karena saya ngerasa bahwa pressure yang saya dapatkan itu luar biasa. Permintaan dari teman-teman juga luar biasa, ekspektasinya dan sebagainya. Dan saya merasa tidak bisa memberikan sesuatu yang berbanding lurus dari apa yang teman-teman inginkan dari saya. Maka saya merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi. Ada beberapa mindset pula yang harus saya tanamkan ke dalam diri saya. Maka izinkan saya untuk sedikit curhat tentang latar belakang saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, taufiq dari Allah Azza wa Jal, dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak hari ini, detik ini, sekarang. Perkenalkan, nama saya Husain. 2002, Agustus, saya pertama kali muncul di dunia ini. Jadi hampir 21 tahun yang lalu. Saya lahir di tempat yang paling suci di dunia. Dimana lagi kalau bukan di Makkah Al-Mukarramah. Walaupun di sana saya cuma sebentar, 5,5 tahun alias numpang lahir. Tapi setidaknya ada satu kebanggaan luar biasa yang saya miliki. Saya lahir di tempat yang sama di mana Rasulullah SAW lahir. Ya, sama-sama di Mekah kan? Dan itu adalah kebanggaan luar biasa yang pernah saya dapatkan. Setelah saya lahir, kemudian dibesarkan selama 5,5 tahun di Mekah, saya kemudian pindah ke Indonesia, lebih tepatnya di Bangkalan, Madura. Di Bangkalan, Madura, saya kemudian menyadari bahwa saya memiliki privilege yang luar biasa. Apa privilege-nya? Saya terlahir, saya hidup di keluarga yang sangat amat religius. Pada saat itu saya menganggap itu bukanlah sebuah privilege. Saya justru menganggap itu adalah sebuah hal yang sangat amat memuakkan bagi saya. Karena saya tidak bisa hidup sebagaimana teman-teman saya yang lain. Bisa jalan-jalan, bisa ke sini, bisa ke sana. Sedangkan saya tidak bisa mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena sejak kecil saya dicekoki dengan pendidikan agama yang sangat amat strict dari orang tua saya. Saya hampir semua disiplin ilmu agama pernah saya pelajari. Walaupun ilmu saya masih segini-segini aja ya, walaupun ilmu saya itu benar-benar segini doang, tapi hampir semua disiplin ilmu agama pernah saya dapatkan, apalagi bagian-bagian yang sifatnya daruri, fiqh, aqidah, usul, hadis, intisari-intisari hadis, mustalahat dan sebagainya. Bahkan dalam bahasan hadis pun saya juga mempelajari dari sisi dirayah, dari sisi riwayah, terus Al-Quran, tafsirnya. Sekarang juga saya mempelajari mantiq dan beberapa disiplin-disiplin keilmuan lainnya. Walaupun sekali lagi saya tegaskan, karena kebodohan saya, karena kekurangan saya, karena kemalasan saya, ilmu saya masih segini-segini aja. Sejak kecil, saya hidup sebagai pribadi yang sangat luar biasa ceria. Masalah demi masalah sebenarnya selalu berdatangan. Tapi kenapa masalah itu tidak pernah saya rasa? Karena saya menganggap bahwa tidak bisa setoran Al-Quran, tidak bisa setoran kitab kepada abuya, ayah saya, itu adalah masalah yang lebih besar dari seluruh masalah yang ada di dunia. Kebayang, saya pernah punya masalah sama guru, saya pernah punya masalah sama teman, saya pernah diancam begini, diancam begitu sama berbagai macam kalangan. Tapi itu semua benar-benar tidak berefek apa-apa pada saya. Karena di dalam benak saya merasa, wah, daripada masalah itu kayaknya saya gak bisa setoran hafalan Al-Quran, gak bisa setoran bacaan kitab ke abuya. Ketika ditanya-tanya dan sebagainya, itu masalahnya jauh lebih besar. Namun semakin mendewasa, saya sadar bahwa ternyata masalah demi masalah yang dulu tidak pernah saya anggap sebagai sebuah masalah adalah problem yang luar biasa besarnya. Saya menganggap bahwa kehidupan ini memang harus senantiasa menghadapi berbagai macam problem-problemnya. Bahkan bagi saya masalah terbesar yang saya hadapi sekarang adalah saya tidak sadar masalahnya itu apa. Tapi kenapa saya merasa selalu ada masalah? Namanya juga hidup, teman-teman mungkin relate. Kadang saya juga duduk bertanya ke diri saya sendiri, bahkan dengan seluruh ketenaran dan harta yang saya punya, saya tidak bisa menggapai bahagia yang luar biasa. Itu di awal-awal. Karena saya menganggap bahwasannya bahagia itu histeria yang luar biasa. Saya harus senang, saya harus have fun, saya harus ketawa, ketiwi, maka itulah bahagia yang sebenarnya. Itu semua adalah mindset yang salah.
Mungkin di depan kamera dari dulu-dulu kalau teman-teman perhatikan, saya seakan-akan orang yang hidup tanpa beban, hidup tanpa masalah, selalu tampak bahagia, ketawa hahaha hihi dan sebagainya. Tapi ternyata di balik kamera, saya memiliki problem-problem kehidupan sebagaimana teman-teman yang lain. Saya gak bilang bahwasanya saya adalah orang yang paling menderita di dunia. Tapi tentu sebagai manusia, saya dan kalian tuh sama. Kita semua punya problem. Kalau teman-teman sejak kecil sampai sekarang, itu masih ngerasa kehidupan kalian tuh masih flat-flat saja. Ya, wallahu a'lam. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya sejak tahun 2015, saya itu sudah mulai aktif ngonten. Dan konsisten banget dengan nama panggung sebagaimana yang teman-teman ketahui sekarang, Basyasman. Selalu menemani awal karir saya hingga sekarang. Bedanya, dulu konten yang saya buat, itu justru jauh dari bahasan-bahasan agama. Jauh dari apa yang teman-teman lihat hari ini. Saya dulu bikin konten beatbox, bikin konten begini dan begitu yang manfaatnya itu sama sekali tidak ada. Gak percaya kalau saya bisa nge-beatbox? Nih dengerin. Gak usah. Ini bukan konten nge-beatbox. Pada saat itu, sama sekali tidak pernah terlintas di benak saya bahwa kelak saya ingin menjadi ulama. Bahwa kelak saya ingin menjadi seorang ustadz. Bahwa kelak saya ingin menjadi orang yang akan membahas bahasan agama. Karena pada saat itu, saya benar-benar muak dengan lingkungan-lingkungan religius. Saya benar-benar merasa terpaksa belajar agama. Saya merasa, kenapa saya berbeda dari teman-teman saya? Teman-teman saya kalau mau keluar malam bebas-bebas aja. Saya sampai malam pun selalu dicekoki dengan hafalan, selalu dicekoki dengan setoran baca kitab, dan sebagainya. Intinya, kehidupan saya itu benar-benar, saya merasa selalu tersakiti. Allahu Akbar. Mungkin teman-teman yang punya kehidupan sama seperti saya, tapi di bagian yang berbeda, ngerasa relate. Dan bodohnya, kenapa saya merasa pada saat itu sebagai orang yang paling tersakiti ya? I don't know why. Padahal ya Allah cuman disuruh hafalan, cuman disuruh belajar doang, cuman jangan terlalu sering main doang. Kehidupan yang seperti itu benar-benar membuat saya muak. Saya bahkan punya cita-cita. Kelak saya pengen jadi YouTuber, kelak saya pengen jadi begini, kelak saya pengen jadi pejabat. Saya pernah punya cita-cita juga jadi pejabat. Saya pengen, Allahu Akbar, intinya gak ada satupun di antara cita-cita saya yang benar-benar menjurus ke bahasan-bahasan agama. Jauh lah pokoknya. Kemudian, beberapa sekitar 6 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, saya baru sadar bahwa ternyata lingkungan yang seperti itu, didikan yang seperti itu adalah didikan dan lingkungan yang luar biasa dengan kenikmatan, ketentraman, kenyamanan yang paling hebat di antara semua lingkungan yang ada di dunia. Karena didikan agama, lingkungan yang selalu dikelilingi dengan bahasan-bahasan agama adalah lingkungan terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Tidak ada lingkungan yang jauh lebih baik daripada lingkungan yang selalu dikelilingi dengan keilmuan-keilmuan agama, naluri-naluri spiritual Islami. Intinya, gak ada satupun lingkungan yang better daripada ini. Bodohnya saya justru baru sadar. Apalagi sekarang ketika saya bertemu dengan orang lain, mereka selalu mengucapkan, Husein enak ya kamu hidup dengan didikan seperti itu, kamu hidup dengan lingkungan yang seperti itu. Saya justru sejak kecil dibiarkan begitu saja dan sebagainya. Iya, saya selalu sering kali mendengarkan keluhan, curhatan dari teman-teman sekalian tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian 2016, saya menyadari bahwa konten beatbox yang selama ini saya buat itu sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa menyalurkan apa yang saya sukai. Saya tipikal orang yang suka berstorytelling. Walaupun ilmu public speaking saya ya begini-begini aja. Karena saya sama sekali tidak pernah belajar lewat buku, belajar dari seorang mentor dan sebagainya. Karena basicnya saya suka cerita. Itulah alasan kenapa teman-teman bisa melihat saya bisa bicara seperti ini. Mungkin pakar public speaking bisa melihat banyak sekali kekurangan dari public speaking saya. Kita gak ngomongin itu sekarang. Kita ngomongin dari 2016, saya berhenti beatbox. Saya sadar bahwa beatbox sama sekali tidak bisa menyalurkan apa yang selama ini ada di benak saya. Saya yang suka cerita, itu pokoknya harus bisa buat konten di mana saya bercerita. Dan saya gak tahu apa yang bisa saya ceritakan. Cerita tentang diri saya. Gak ada yang benar, gak ada yang jelas. Cerita kehidupan saya masa kecil itu benar-benar membosankan. Sama sekali benar-benar flat. Jadwal hidup saya itu seperti ini waktu masih kecil. Sebutlah masa SMA. Waktu SMA, saya bangun pukul 3. Bangun pukul 3, saya sholat. Habis itu keliling-keliling rumah. Kenapa saya bangun jam 3? Bukan karena saya soleh. Tapi karena saya harus adzan di musola rumah. Karena saya harus adzan. Kalau saya gak adzan, bisa-bisa saya kena tegur nanti sama abuya. Jadi saya maksain diri saya untuk bangun jam 3. Setelah itu, salat subuh. Habis salat subuh, saya ngaji sama abuya. Ngaji fiqh, terus qawaid fiqhiyah juga.
terus hadis, terus tafsir, dan beberapa keilmuan-keilmuan lainnya. Jadi selalu bergantian. Hari Senin apa, hari Selasa apa, selalu begitu. Kemudian hari setelah itu saya sama Buya disuruh nyapu. Nyapu itu benar-benar satu halaman saya yang alhamdulillah rumah saya itu sangat luas. Ya, karena masih kawasan pondok pesantren ya. Dan saya benar-benar disuruh nyapu. Sejak kecil didikan abi saya ya kayak gitu. Husain nyapu, Husain ayo ikut ke sawah, Husain ayo bersihin kandang ayam. Kalau teman-teman ngikutin saya dari dulu, dari 2017, 18, 19, atau bahkan di awal-awal 2020, teman-teman bakalan tidak asing dengan story saya yang selalu ada di sawah, dengan story saya yang selalu ada di ayam, ya kan? Jadi saya memang dibesarkan dengan didikan seperti itu. Setelah nyapu, saya keringetan, saya mandi, habis mandi, makan, sarapan, berangkat sekolah. Sekolah saya masuk pukul setengah 7, jadi 6.30 itu sudah masuk, dan pulang pukul 4.15. Itu kalau hari Senin. Selama sekolah, saya selalu bawa kitab-kitab yang akan saya pelajari. Hafalan Al-Quran juga di sekolah, itu selalu saya lakukan. Apakah karena Husain soleh? Bukan. Karena saya takut kalau ternyata nanti ketika sampai di rumah, saya nggak bisa baca, saya ketika ditanya nggak bisa jawab, saya nanti ketika setoran hafalan Al-Quran malah nggak bisa baca, bisa-bisa saya kena tegur dengan teguran yang luar biasa dari abi saya. Intinya gak ada ikhlas-ikhlasnya kehidupan saya dulu itu. Semua itu benar-benar karena abi saya pengen. Gitu aja dari dulu. Dan setelah pulang 4.15 sampai ke rumah ya jam 4.45 lah. Karena masih perjalanan, masih duduk-duduk dulu sebentar kan. Langsung saya ngambil Quran, langsung saya ambil kitab. Habis itu buat baca-baca, karena habis maghrib saya setoran, habis isya saya setoran sama anak-anak, habis itu saya juga punya setoran pribadi sama Abuya. Dan biasanya selesai pukul 9 malam. Dari jam 9 malam itu saya baru punya waktu kosong. Biasanya konten-konten saya selalu saya lakukan pukul 9 malam ke atas. Jadi kalau misal teman-teman nanya, waktu main Husain dulu itu kapan? Dari jam 9 malam sampai jam 12 atau sampai jam 1 malam. Itu dulu. Itu kerjaan saya dulu. Husain tidurnya kapan? Ya itu, dari jam 1 atau dari jam 12 sampai jam 3. Bodohnya saya benar-benar nyesel. Kenapa saya membentuk habit yang sangat buruk seperti ini? Karena pada saat itu saya merasa, pokoknya malam ini harus saya pos-posin. Karena dari pagi saya capek, sekolah, belajar begini. Saya mau main HP, saya mau main bola sama anak-anak, saya mau main volley sama anak-anak. Saya mau main pokoknya. Dari jam 9, ya kadang sampai, ya paling pagi jam setengah 12. Itu paling dini lah waktunya. Biasanya jam 12 atau jam 1 saya baru tidur. Habis itu, jam 12, anggap aja tidurnya jam 12, nanti bangun lagi jam 3. Emangnya cukup dengan waktu 3 jam untuk tidur? Sangat tidak cukup. Makanya dulu saya banyak sekali tidur di sekolah. Di sekolah, kalau teman-teman kenal sama teman-teman kelas saya, pasti kalian akan mendapatkan impression dari teman-teman saya kalau saya itu adalah orang yang freak, orang yang suka tidur di kelas, orang yang suka banyak ngomong. Itu impression teman-teman saya yang amat saya yakini dari mereka. Jadi pada saat itu 2016 saya mulai berani mengkontenkan bahasan-bahasan agama yang selama ini saya pelajari. Walaupun pada saat itu sama sekali tidak ada yang memuji, sama sekali tidak ada yang nonton. Murni semua itu saya lakukan karena saya suka ngomong, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Sebagian orang kan ketika berdakwah itu karena Allah. Saya pengen berdakwah karena Allah. Enggak, sama sekali gak ada pikiran kayak gitu waktu itu. Atau bahkan karena manusia biar dapat pujian. Enggak, bukan karena orang juga. Waktu itu saya ketika ngonten sama sekali gak ada kepikiran biar dapat pujian. Terus kenapa? Karena saya pengen ngomong, saya suka ngonten, saya suka ngomong depan kamera. Itu yang saya suka sejak dulu. Tapi entah kenapa di awal 2016 saya kan sering ngonten tuh ya di Instagram, di WhatsApp juga dulu. WhatsApp loh, jadi saya upload ke sana juga. Saya waktu itu tidak mendapatkan atensi yang banyak dari orang lain. Saya sama sekali tidak mendapatkan viewers yang sebagaimana sekarang. Tapi saya enjoy banget ngelakuinnya. Saya seneng banget ngelakuinnya. Kenapa? Karena Gak tahu kenapa. Tapi rasanya enak banget. Ngonten tiap hari itu semangat. Saya bikin jadwal konten begini dan begitu. Ya begitulah. Kemudian 2017, 2018, 2019 saya masih konsisten dengan konten yang sama. Tapi saya mulai terbuai, mulai sedikit demi sedikit terbuai dengan pujian orang lain. Saya mulai ngerasa konten yang selama ini saya lakukan karena saya memang selalu enjoy ketika ngonten, itu tidak ada lagi. Saya ngonten dengan memerhatikan
kira-kira sekarang dilihat orang nggak ya? Berapa viewersnya ya? Oh, siapa aja yang komen ya? Kira-kira di repost siapa aja ya? Oh, ada selebgram centang biru dulu kan. Kalau sekarang saya udah centang biru. Oh, ada selebgram centang biru yang nge-follow saya. Oh, begini dan begitu. Intinya saya benar-benar senang luar biasa pada saat itu dengan hal-hal yang tidak sederhana, yaitu jumlah followers, jumlah viewers, jumlah subscriber, dan sebagainya. Sehingga hati saya benar-benar bergejolak, hati saya benar-benar tidak ikhlas. Tapi setiap kali saya mendapatkan nasihat, entah dari kakak atau dari orang-orang terdekat, saya selalu kembali lagi. Saya berusaha ngatur hati. Jadi di awal-awal 2017, 18, 19, itu yang paling susah itu bukan kontennya, tapi ngatur hatinya. Ngatur hatinya gimana? Gimana caranya ketika saya ngonten, saya benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya mendapatkan satu cara waktu itu yang sometimes sampai sekarang saya buat. Apa? Kebetulan salah satu kawan kakak saya yang bernama Muhsin, dia orang Mesir. Dia itu bilang gini ke saya, Husain, agar kamu ikhlas lillahi ta'ala, setiap kali sebelum kamu ngonten, kamu diam dulu, duduk, kemudian kamu pikirkan, kira-kira saya bikin konten ini untuk siapa? Untuk Allah apa untuk manusia? Saya selalu melakukan itu di awal-awal saya ngonten. Dan alhamdulillah berhasil. Dan ketika saya tidak melakukan itu, maka niscaya konten itu saya tujukan untuk mendapatkan atensi dari banyak sekali orang. Ya walaupun waktu itu follower saya kayaknya cuma 12.000 deh. Tapi saya ngerasa sebagai seleb yang paling luar biasa. 2020 adalah awal saya kenal TikTok. Ya satu-satunya platform, bukan salah satu, satu-satunya platform yang benar-benar saya benci. Saya jijik sama orang-orang yang main TikTok. Saya enak ngeliat orang-orang main TikTok. Gak tahu kenapa. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan seorang Husain harus bermain TikTok. Kemudian di awal-awal saya ngonten, tiba-tiba video saya karena ternyata saya bisa dibilang adalah sebagai konten kreator dakwah pertama yang ada di platform tersebut. Maybe di Indonesia doang, di luar negeri saya gak tahu juga, karena waktu itu FYP-nya gak masuk ke saya. Bisa dibilang saya adalah konten kreator dakwah pertama yang bermain TikTok dan menjadikan TikTok sebagai platform dakwah. Tiba-tiba video saya menembus keluar angkasa. Relasi yang saya dapatkan tidak main-main. Itu juga membuka pintu rezeki saya dari jualan, dari endorsement dan sebagainya. Intinya kehidupan saya itu benar-benar berubah 180 derajat dari awal 2020. Ketenaran yang saya dapatkan, atensi yang saya dapatkan begitu luar biasa membeludaknya. 2017, 2018, 2019 kan saya berusaha konsisten ngatur gimana cara konten-konten yang saya buat itu berusaha saya ikhlaskan. Berusaha membuat itu karena Allah. Tapi di awal 2020 ya, orang yang sebelumnya gak pernah viral, gak pernah trending, tiba-tiba viral dan trending ya. Ya gimana saya gak star syndrome di awal-awal saya ngonten TikTok. Kalau teman-teman perhatikan gimana konten awal saya nge-TikTok dulu, itu semangatnya luar biasa. Kenapa saya semangat? Karena viewersnya luar biasa. Saya dapat pujiannya juga luar biasa. Dibilang ganteng, dibilang alim. Terbang saya waktu itu. Jadi di awal-awal saya ngonten, apakah itu saya lakukan karena Allah? Tidak, Bung. Saya lakukan itu karena apa? Biar bisa dapat viewers yang banyak dan pujian yang luar biasa. Tapi ternyata mendasari sebuah kegiatan hanya karena hal-hal yang remeh semacam itu, lama-lama membuat saya semakin hampa. Begini teman-teman, coba ya. Hari pertama saya bilang ke kamu, I love you. Hari kedua saya bilang ke kamu, I love you. Mungkin hari pertama, sebagian orang, saya gak bilang semua. Sebagian orang bakalan senang, aku barusan udah dibilang I love you. Hari kedua saya bilang lagi I love you. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan, hari ke-9. Sampai 100 hari saya konsisten bilang ke kamu I love you. Kira-kira rasa yang teman-teman dapatkan pada I love you di hari pertama dan I love you di hari ke-100 itu sama apa enggak? Tentu berbeda. Itu yang saya rasakan. Dibilang ganteng di awal, dibilang alim di awal itu. Tapi lama-lama saya ngerasa kayak hampa. Makanya teman-teman sekarang ketika muji saya ganteng, saya juga gak peduli. Kenapa? Karena saya gak bisa dapat ketenangan, saya gak bisa dapat kenyamanan, saya gak senang lagi dipuji dengan pujian yang serupa. Dihaluin, Husain senang? Iya, kalau di awal senang banget. Sekarang hampa sudah. Gak ada kenikmatan lagi di sana.
Sama sekali gak nikmat. Gak nikmat. Jujur, wallahil azim, kepada teman-teman sekalian semuanya di sini yang hari ini ya pengen banget viral, pengen banget trending agar mendapatkan atensi dari semua manusia, biar bisa dipuji banyak orang. Kalian merasa itu adalah goals terbaik yang akan teman-teman dapatkan? Tidak. Nih, saya di sini berdiri sebagai orang yang punya followers banyak. Ini bukan karena sebagai wujud kesombongan, terserah teman-teman mau menilai hati saya bagaimana. Tapi ingin saya buktikan bahwasanya ketenaran itu tidak akan pernah membawa bahagia yang luar biasa kepada teman-teman sekalian. Karena itu hanyalah histeria dan euforia di awal-awal doang. Lama-lama kalian akan merasa itu adalah hal yang sangat amat biasa saja. Apalagi privasi saya semakin lama semakin menghilang. Saya rindu privasi saya jujur kadang. Saya pengen kayak main ke Dufan bener-bener. Ya sudah, saya main ke Dufan tanpa ada nyapa-nyapa. Saya pengen main ke tempat ini tanpa ada nyapa-nyapa. Tapi, ya, sekarang saya sudah menjadikan itu sebagai lifestyle. Saya sudah menjadikan disapa orang itu sebagai sebuah kehidupan yang normal. Jadi, sudah tidak merasa serisih dulu. Di awal-awal seneng, nih, progresnya. Di awal seneng banget, dapat atensi dari semua orang. Di tengah-tengah, saya merasa kok capek, kok tiba-tiba pengen punya privasi sendiri. Kalau sekarang, saya merasa kayak, ya sudah, saya gak ngarep atensi banyak dari orang lain, untuk mendapatkan pujian dan sebagainya, gak juga capek karena merasa privasi saya hilang, tapi saya justru merasa bahwasannya hilangnya privasi saya, hilangnya sebagian privasi saya merupakan konsekuensi yang harus saya terima, dan saya harus menjadikan itu sebagai lifestyle baru dalam kehidupan saya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Belum lagi ekspektasi yang orang-orang inginkan dari saya. Luar biasa sekali, Bung. Luar biasa sekali. Entah, kadang saya ngerasa contoh ketika saya lewat ketemu sama cewek nih ya. Kemudian saya gak sengaja ngeliat ke bawah atau mungkin karena saya salting. Karena saya tipikal orang yang cepet salting kalau sama lawan jenis. Salah tingkah gak tahu harus ngapain, harus ngomong gimana. Itu suka disalahpahami bahwasanya saya adalah seorang lelaki yang soleh. Padahal saya lakukan itu, entah saya nundukin atau malingin pandangan dan sebagainya, itu bukan karena saya soleh. Tapi karena saya salting, karena saya juga gak tahu harus berbuat seperti apa. Teman-teman berekspektasi, oh ternyata Husain adalah orang yang soleh yang senantiasa menundukkan pandangan. Giliran saya ketemu sama teman-teman SMA saya, mereka pakai hijab, terus saya ternyata gak nundukin pandangan. Mereka nganggap, oh Husain selama ini munafik. Padahal yang membuat asumsi-asumsi sebelumnya itu bukan saya. Kalian yang bikin asumsi-asumsi seperti itu, bahwasanya saya adalah rajulun saleh. Ya, saya berharap semoga itu adalah doa yang teman-teman berikan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. That's why saya sekarang ingin berusaha, benar-benar ingin melepaskan diri saya dari semua hal-hal yang berbau seperti itu. Berusaha melakukan sesuatu demi ketenaran, berusaha ingin melakukan sesuatu demi atensi dari orang lain, dan sebagainya. Saya berusaha membangun lagi dari awal. Maybe sulit, tapi saya yakin itu semua bisa dilakukan. Oke, let's go. Kita bakalan jawabin beberapa pertanyaan yang selama ini selalu saya dapatkan, terutama perihal Kadam Sidik. Kadam Sidik. Mari kita bahas. Let's go. Alasan saya ganti nama from Basyasman dan sebagainya, dari Husain dan sebagainya, kemudian ingin dipanggil sebagai Kadam Sidik, itu karena saya ingin memulai semuanya dari awal. Dan hal yang paling basic dari kehidupan manusia ketika dia ingin mengubah semuanya apa? Adalah nama. Ya, maybe terlalu ekstrim ya bagi pandangan sebagian orang, tapi saya benar-benar mikir ini sedalam mungkin. Benci mengakuinya, tapi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu di awal-awal saya ngonten. Dan saya ingin membenahi kesalahan-kesalahan itu. Saya pengen lebih rajin lagi ngonten, saya pengen lebih terstruktur lagi kontennya, dengan nama yang baru, dengan panggung yang baru, dengan personality yang baru. Enggak se-ekstrim itu. Itu apa ya? Itu cuma nama panggung doang. Dan saya ingin teman-teman semua di sini juga manggil saya dengan dengan panggilan Kadam Sidik. Itu dokumen saya tetaplah Husain. Nama Husain akan selalu melekat dengan diri saya. Nama ini sebenarnya tidak saya pilih secara sembarangan. Saya benar-benar gak tidur semalaman dan gak fokus sama hal-hal yang lain kecuali mikirin nama ini. Dan sama sekali belum menemukan nama yang pas dengan nama panggung baru ini. Saya
Bahkan berusaha cari dari berbagai macam bahasa, dari bahasa Rusia, bahasa Vietnam, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab. Berusaha cari kira-kira mana nama yang paling pas, enak diucapkan, tapi maknanya luar biasa. Hingga akhirnya ternyata berhari-hari saya mikir nama yang baru, dapatnya ketika saya ngaji kemarin. Ngaji mantik bersama dengan sepupu saya, Kak Faila. Bersama Kak Faila saya nanya kira-kira nama apa yang punya makna yang besar. Dikasihlah salah satu opsi yang saya sekali dengar langsung ngerasa cocok banget. Apa? Teman-teman coba buka Quran surat Yunus ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim." Di situ kan ada tulisan qadama sidqin. Qadama sidqin itu ternyata dibahas oleh para ulama merupakan salah satu nama lain atau sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini oleh para ulama, qadamu sidqin wa qawluhu qadamu sidqin, al-qadamu huna bima'na at-taqaddum, ay huwa sahibu at-taqaddumi wa sabqi fi sidqihi bis-sa'i fil khairi wasyafa'ah. Dalam artian sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian maknanya adalah orang yang benar-benar pertama kali, orang yang benar-benar memprakarsai, orang yang pertama kali mendahulukan kebaikan, kebenaran, kejujuran, hal-hal yang baik sebelum orang-orang lain melakukannya. Setelah saya pikir-pikir maknanya, saya juga ingin berusaha menjadi bagian dari orang-orang itu. Orang-orang yang sebelum orang lain berbuat baik, saya udah berbuat baik duluan. Ya, saya sebenarnya masih jauh dari itu. Tapi sekiranya nama panggung ini kan akan disebut oleh teman-teman sekalian ketika memanggil saya, Kadam Sidik, Kadam Sidik. Setidaknya itu menjadi doa dari teman-teman sekalian ke saya. Kenapa dari Qadamu Sidqin tiba-tiba jadi Kadam Sidik? Ya, karena ketika teman-teman sebut dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kayak agak sulit banget gak sih? Kayak, Qadamu Sidqin, Qadam Sidq, Qadam Sidq. Susah banget. Jadi langsung saya bikin Kadam Sidik. Asal akar katanya dari itu. Gitu teman-teman. Kadam Sidik mungkin masih kaku, masih susah ketika teman-teman manggil saya atau ngetik nama saya. Tapi please panggil saya dengan Kadam Sidik. Mau kalian panggil Bang Kadam, Lora Kadam, Adik Kadam, Kadam Chan, Kadam Hyung Kadam, Kadam Opa. Atau apapun sekiranya, saya berharap teman-teman manggil saya dengan panggilan itu. So if you really care about me, if you really love me, please panggil saya Kadam. Buang semua Ucen, Husen dan sebagainya. Ya panggil saya Kadam aja ya. Buang juga semua hashtag-hashtag yang selama ini teman-teman pakai ketika ngupload video saya. Entah itu di Instagram, di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Hashtagnya biasanya kan dipakai Basyasman, Ucen, Husain Basyaiban, Basyasman00, atau semua hashtag-hashtag yang selama ini teman-teman gunakan, saya mohon itu buang aja. Karena bagi orang-orang yang baru mengenal saya, tidak tahu dan tidak ingat dengan nama-nama itu. Sehingga yang lebih dikenal adalah nama panggung baru, yaitu Kadam Sidik. Ya enggak lah, ya kali dibuang, itu saya besar dengan nama itu ya. Aduh. Tapi maybe yang manggil itu cukuplah orang-orang terdekat saya, orang tua, saudara, teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, yang mereka sejak kecil sampai saya mendewasa hidup dengan nama itu. Ya kali saya tiba-tiba datangin Abuya, jangan panggil saya Husain lagi. Ya nggak gitulah, itu lebih tepatnya Kadam Sidik saya gunakan sebagai nama panggung gitu. Kedepannya banyak sekali agenda-agenda yang sudah saya siapkan secara matang. Kedepannya saya bakalan bikin konten dalam bahasa Inggris juga. Bahkan kayaknya lebih sering bikin konten pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan market yang lebih besar. Kenapa pengen dapat market yang lebih besar? Biar dapat pujian lebih besar? No. Karena jujur, market dalam bahasa Inggris itu jangkauannya lebih besar. Dan di sana orang-orang yang cukup kompeten di bidang agama itu bisa dihitung pakai jari. Ustadz Noman Ali Khan, Mufti Meng, dan beberapa pendakwa-pendakwa lainnya. Saya pengen banget menjadi bagian dari mereka yang selalu bikin konten dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di luar sana. Bahkan di barat.
Ini yang saya pengen konten saya insya Allah nanti bakalan tembus ke sana. Gak cuman eksklusif di Indonesia saja. Karena Indonesia teman-teman tidak kekurangan ulama. Di Indonesia teman-teman bisa melihat banyak sekali pendakwah-pendakwah yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dari yang kecil, remaja, dewasa, bahkan yang sepuh sekalipun, pendakwah-pendakwah dari mereka itu sudah banyak. Sedangkan di luar sana, setelah saya lihat-lihat, para pendakwah-pendakwahnya ternyata banyak sekali juga yang tidak punya basic keilmuan, tapi mereka benar-benar semangat untuk membahas ilmu-ilmu agama. Gitu. Saya sudah mulai membangun beberapa link dengan beberapa konten kreator di luar sana yang menggunakan bahasa Inggris. Belum. Tapi saya berusaha belajar by doing. Bahasa Inggrisnya saya pengen belajar sambil lalu ngucapin, sambil lalu saya pelajari. Bahasa Inggris saya masih buruk. Tapi setidaknya ketika saya punya tanggung jawab yang luar biasa seperti ini, itu benar-benar membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Sepertinya video ini udah agak panjang. Kepada semua teman-teman yang nontonin video ini, thank you so much. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian. Saya cuma mau ngomong, bye Bashasman, and welcome Kadam Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.